Baik, saya akan menjelaskan tentang conclusion, review of the research process dalam mata kuliah Informasi Sistem Riset Metodologi dengan saya Agung Trimulyanto. Pada slide ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa kesimpulan atau konklusi bukan sekadar ringkasan hasil penelitian. Konklusi merupakan sintesis akhir yang mengintegrasikan seluruh komponen studi mulai dari tujuan, pertanyaan penelitian, metode hingga temuan utama untuk memberikan interpretasi yang bermakna terhadap signifikansinya. Seperti yang digambarkan pola pada diagram ini, sintesis akhir dibangun melalui beberapa elemen kunci. Yang pertama, sintesis temuan, yaitu menghubungkan berbagai hasil penelitian menjadi satu pemahaman yang utuh. Kedua, penguatan signifikansi yang menjelaskan mengapa temuan ini penting bagi pengembangan ilmu sistem informasi. Ketiga, implikasi praktis atau implikasi praktis. Bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks nyata. Dan yang keempat, kontinuitas riset yang membuka ruang bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, konklusi tidak hanya menutup penelitian, tetapi justru memberikan makna dan arah bagi keseluruhan karya ilmiah. Saya akan menjelaskan bagaimana temuan utama penelitian disintesis untuk membangun narasi yang holistik, bukan sekedar daftar hasil analisis. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah menyusun sintesis temuan adalah menjawab kembali pertanyaan penelitian. Ini adalah strategi penulisan. Temuan utama harus secara langsung menjawab riset question yang telah dirumuskan di awal, sehingga terlihat jelas keterkaitan antara tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Hal yang penting berikutnya adalah menghindari repetisi data. Yang kedua adalah pendekatan metodologis. Dari sisi metodologis, cara menyintesis temuan juga bergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan. Pada pendekatan kuantitatif, sintesis difokuskan pada hubungan yang signifikan seperti korelasi atau tren regresi yang pada krusial dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Sementara pada pendekatan kualitatif, sintetis dilakukan dengan merangkum tema-tema besar dan pola-pola utama yang muncul dari hasil analisis data. Kemudian saya akan menjelaskan juga implikasi dan kontribusi. Ini ada dua implikasi, yaitu adalah implikasi teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan dan pengujian teori yang sudah ada. Temuan penelitian ini menjelaskan bagaimana model konseptual yang digunakan dapat didukung, diperkaya, atau bahkan ditantang dalam konteks penelitian yang diteliti. Yang kedua, implifikasi atau implikasi praktis. Dari sisi implikasi ini, peneliti memberikan nilai yang dapat dihasilkan atau diterapkan secara langsung oleh praktisi maupun pembuat kebijakan. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar dalam perbaikan protokol operasional, penyusunan kebijakan, maupun pengelolaan perubahan organisasi. Nah, sebagai contohnya, hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi perbaikan protokol keamanan cloud, misalkan seperti itu, atau sebagai panduan dalam manajemen perubahan agar implementasi teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal. Melalui dua eh, dimensi atau implikasi ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta menciptakan nilai bagi audiens yang berbeda, akademisi, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini ada, saya terangkan, saya jelaskan tentang keterbatasan dan transparansi, yaitu menjaga integritas akademik. Konsep kuncinya adalah melalui akademik holistik. Konsep kunci yang ingin saya tekankan adalah bahwa pengakuan terhadap keterbatasan memberikan batas keberlakuan temuan sekaligus menunjukkan bahwa penelitian ini disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tiga gambar. Yang pertama adalah ukuran sampel. Keterbatasan pertama berdasarkan pada atau berkaitan pada ukuran sampel. Ukuran atau cakupan sampel
misalnya yang terbatas secara geografis, dapat mempengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini perlu dipahami dalam konteks populasi yang diteliti. Yang kedua, kendala waktu. Batasan waktu pengumpulan data dapat membatasi kedalaman analisis, terutama dalam menangkap perilaku perubahan atau dinamika yang terjadi dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah tentang akses data. Kondisi ini berpengaruh pada variasi data yang dapat dianalisis meskipun data yang digunakan tetap relevan dengan tujuan penelitian. Nah, ini kita bicara tentang keterbatasan sebagai peluang. Yang penting untuk ditekankan adalah bagaimana keterbatasan ini dibingkai atau dibungkus secara strategis. Keterbatasan tidak semata-mata dipandang sebagai kekurangan, tetapi sebagai peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan, memperluas, dan memperdalam temuan yang sudah ada. Dengan kata lain, keterbatasan dalam penelitian ini justru membantu peneliti untuk membangun karya ilmiah lanjutan di atas penelitian ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih arah riset selanjutnya atau dalam mengidentifikasi peluang baru. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah identifikasi kesenjangan atau gaps. Langkah pertama ini yaitu area-area yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Kesenjangan ini muncul bukan karena kelemahan, melainkan karena adanya batasan ruang lingkup yang memang ditetapkan sejak awal. Yang kedua, ide metodologi baru. Pengembangan metodologi penelitian yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal. Contohnya seperti itu. Sehingga dinamika adopsi teknologi dapat dilacak dari waktu ke waktu, bukan hanya dilihat pada satu titik pengukuran. Ketiga, memperluas cakupan penelitian, baik di sisi populatis atau populasi, konteks organisasi, maupun latar budaya. Dengan mengkombinasikan ketiga arah ini, kesenjangan penelitian, metode baru, dan perluasan cakupan diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas dampak dan relevansi dari studi ini. Sebagai bagian penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa presentasi ini tidak hanya bertujuan merangkul atau merangkum hasil penelitian, tetapi memastikan audiens memperoleh gambaran yang utuh mengenai kontribusi dan dampak penelitian. Pertama, final checklist. Pastikan bahwa pesan-pesan utama penelitian dapat disampaikan dengan jelas, sehingga audiens memahami keseluruhan alur dari tujuan, temuan, hingga implikasinya. Kemudian tips sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab, saya ini ibaratnya mengundang pertanyaan yang bersifat spesifik, khususnya yang berkaitan dengan implikasi praktis dari temuan penelitian. Oleh karena itu, sisi Q&A share saya anggap sebagai dialog yang konstruktif untuk memperkaya pemahaman bersama. Nah, ini saya simpulkan, kesimpulan kuat tidak hanya merangkum, tetapi meninggalkan kesan mendalam tentang mengapa penelitian Anda itu penting. Demikian yang bisa sampaikan di dalam materi kali ini, dan terima kasih.